Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadan, mahasiswa Universitas Garut, Prodi Pendidikan Jasmani semester 3 dengan NPM 240681241133. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi etika Islam, yaitu etika berpolitik. Lanjut. Apa itu politik dalam Islam? Nah, dalam Islam, politik dikenal dengan istilah siyasah, yaitu mengatur, mengurus, dan melatih, atau sering dikaitkan dengan seni mengurus urusan umat. Dasar hukum etika politik dalam Islam terbagi menjadi diambil dari dua dasar hukum, yaitu satu dalam Al-Quran, yang kedua hadis. Yang ke-1 dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 58 tertulis, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan atau menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Singkatnya, yang tertulis dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 ini, dasar hukum etika politik Islam itu harus amanah dan tentunya harus adil. Yang kedua tertulis dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Poin kuncinya yaitu demokrasi atau musyawarah. Dasar hukum etika politik dalam Islam itu diantaranya harus bermusyawarah. Yang ketiga tertulis dalam hadis, pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Lanjut, ada 5 pilar utama dalam berpolitik. Yang ke-1 tauhid, yang kedua amanah, yang ketiga adalah, yang keempat asyura, yang kelima amar ma'ruf. Yang ke-1 tauhid menyadari bahwa kedaulatan mutlak milik Allah, manusia hanya pemegang mandat atau khalifah. Yang kedua amanah, jabatan adalah titipan yang akan dihisab di akhirat, bukan privilege untuk dinikmati. Nah, jika kita menjadi atau teman-teman menjadi seorang pejabat ataupun kepala daerah ataupun apapun itu yang menyangkut dengan politik, pilar kedua itu harus amanah ya teman-teman. Yang ketiga adalah atau keadilan, kesetaraan di depan hukum tanpa pandang bulu. Jangan semena-mena kita pejabat ataupun kita punya kekuasaan, kita semena-mena kepada perlakuan terhadap seseorang itu. Yang keempat, asyura atau musyawarah, pengambilan keputusan melalui dialog, bukan otoritarianisme. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, politik sebagai alat untuk mengajak kebaikan dan mencegah kezaliman sistematis ya. Lanjut, ada tujuan politik atau maqasid syariah. Yang ke-1 hifz ad-din atau menjaga agama, menjamin kebebasan beribadah. Yang kedua hifz an-nafs, menjaga jiwa, menjamin keamanan dan keselamatan warga negara. Yang ketiga hifz al-aql atau menjaga akal, menjamin pendidikan dan kebebasan berpikir yang sehat. Yang keempat hifz al-mal atau menjaga harta, mengelola ekonomi negara dan mengentaskan kemiskinan. Yang kelima hifz an-nasl atau menjaga keturunan, menjaga moralitas dan ketahanan keluarga. Lanjut, ada larangan dalam etika berpolitik atau patologi. Yang ke-1 suap, money politik,
Nah, itu dilarang. Yang kedua fitnah, yang ketiga hianat, yang keempat zalim, yang kelima fanatisme golongan atau membela kelompok. Kesimpulan, politik dalam Islam adalah aktivitas mulia atau ibadah jika diniatkan untuk berkhidmat kepada umat. Yang kedua, etika Islam berfungsi sebagai kontrol moral agar kekuasaan tidak menjadi liar atau tirani. Yang ketiga, keberhasilan politik Islam tidak diukur dari seberapa banyak kursi yang didapat, tapi seberapa besar nilai keadilan yang ditegakkan. Lanjut, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.